Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Bimbel Bahasa Official. Di video kali ini saya akan menerangkan salah satu materi wajib, ya, salah satu materi wajib yang dikuasai oleh siswa, yaitu menguasai kata baku dan tidak baku. Nah, untuk kata baku dan tidak baku itu emang sangat kompleks, sangat luas, dan juga sangat beragam. Namun saya akan menjelaskan poin-poin yang sering ditanyakan saja ketika ujian. Dan teori ini cukup kalian pahami hanya dalam waktu 5 menit dengan konsep bimbel yang akan saya berikan nanti. Nah, agar lebih jelasnya silakan kalian simak saja video ini. Namun buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe dulu agar channel ini tetap eksis. Oke guys, kita lanjut ke penulisan kata baku dan kata tidak baku bagian 1. Nah, ada beberapa kasus di sini yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah penulisan kata baku untuk serapan adaptasi. Jadi untuk kata yang diserap secara adaptasi. Penulisan kata serapan adaptasi yang umumnya dari bahasa Inggris itu mempertimbangkan penyesuaian imbuhan saja atau prefiksasinya. Jadi tidak mengurangi bahkan mengubah ejaannya. Jadi di sini bimbel konsepnya adalah samakan padanan ejaan kata baku adaptasinya yang dalam bahasa Indonesia itu dengan kata dalam bahasa Inggrisnya. Coba ini perhatikan bimbel konsepnya. Sekali lagi, samakan padanan ejaan kata baku adaptasi bahasa Indonesianya dengan kata dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kalian bingung, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada contoh. Coba lihat, ada tabel 1. Tabel 1 ini adalah kata tidak baku, ya, kata tidak baku. Ada tabel 2 kata baku dan ke tabel ketiga ejaan bahasa Inggrisnya. Ingat, ejaan bahasa Inggris dengan kata baku yang diserap secara adaptasi adalah sama. Mengapa yang baku itu legalisasi bukan legalisir? Karena Inggrisnya juga legalization. Nah, lihat yang di yang di garis bawah ini legalization, maka bakunya juga legalisasi. Mengapa yang baku risiko bukan resiko? Karena Inggrisnya juga risk. Lihat ada i di sini yang di garis bawah. Mengapa yang baku atlet bukan atlet? Karena Inggrisnya juga ejaan katanya adalah atlet. Atlet ada e-nya, ya. Yang baku konkret karena Inggrisnya juga concrete bukan konkret. Yang baku mengapa itu ekstrem bukan ekstrim karena Inggrisnya juga extreme. Praktik itu yang bakunya, yang tidak baku praktek karena Inggrisnya adalah practice. Jadi praktice ada i, ya. Yang baku itu frustra. Ingat, frustrasi. Yang bagian ini nomor 7, yang baku itu frustrasi. Yang tidak baku adalah frustasi karena Inggrisnya frustration. Di sini yang baku itu sekretaris, yang tidak baku sekretaris karena Inggrisnya secretary, ya. Yang baku itu pakai i, million, billion, miliar atau triliun, tidak miliar, nggak pakai ya karena Inggrisnya juga million, billion. Nah, ini yang tadi sekretaris, ya, yang sekretaris harusnya nulisnya sekretari, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Lanjut, yang baku itu kreativitas pakai v karena Inggrisnya juga creativity pakai v, dan lain sebagainya. Coba kalian lihat saja di situ, screenshot saja. Ini kasus-kasus yang sering ditanyakan di SBMPTN perihal kata baku yang yang diserap secara adaptasi. Oke, paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang kedua ada kata baku dan kata tidak baku masih untuk untuk serapan adaptasi. Jika ejaan bahasa Inggrisnya untuk kasus yang pertama itu tabel 2 adalah atmosphere, ya, pakai pair, makanya baku juga atmosfer bukan atmosfer. Menetralization. Nah, ini neutralization itu netralisasi, jadi bukan menetralisir. Subject ini pakai j Inggrisnya, makanya baku Indonesianya pakai j juga, subjek bukan subjek. Advokat, anestesia, tuh anestesia itu maka anestesi bukan anestesi.
exhibition. Jadi ini bagian ini Inggrisnya exhibition. Jadi yang baku itu eksibisi bukan eksibisi. Inggrisnya standardization, maka kata bakunya standardi, bukan standari tapi standardisasi. Leukemia, bakunya juga leukemia bukan leukemia, yaitu otopsi tidak baku. Yang baku itu autopsi karena Inggrisnya autopsy, dan authentic juga sama kasusnya ya. Dramatization itu Inggrisnya bakunya dramatisasi. Relax, nah relax baku relax tidak baku karena Inggrisnya relax. Termasuk November pakai V, November baku yang tidak baku November. Nah itu paham ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk kata baku yang diserap secara adaptasi ini sering ditanyakan di level sekolah menengah atas. Jadi kuncinya adalah ejaannya sama dengan bahasa Inggrisnya, kecuali ada penyesuaian prefix atau suffix ya. Di sini suffix berarti imbuhannya. Mungkin itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk kasus masih kata baku dan tidak baku. Oke, lanjut untuk kasus kedua, proses pembentukan kata kerja transitif berprefiksme. Transitif itu kata kerja transitif berprefiksme yang berobjek, memiliki aturan sebagai berikut. Coba lihat Bibels konsepnya. Nah, di sini kan imbuhan me jika diikuti oleh kata yang awalannya K, huruf K, terus T, S, P yang diikuti oleh vokal, ini yang diikuti oleh vokal. Contohnya di sini kata kuliahkan ya, berarti kuliah itu K-nya konsonan, U-nya vokal, aiweo. Menteror, T dan E-nya vokal, E-nya juga segerakan, E-nya vokal, pulihkan, U-nya juga vokal. Jadi jika konsonan KTSP diikuti oleh vokal, maka huruf konsonannya akan luluh. Coba kasus ini coba kita lihat. Jadi bukan mengkuliahkan tapi menguliahkan, bukan menteror tapi meneror, T-nya luluh, bukan mensegerakan tapi menyegerakan, S-nya luluh, bukan memulihkan tapi memulihkan, P-nya luluh. Agar lebih jelas lagi, coba kita lihat contoh di slide berikutnya. Nah ini ada. Jadi untuk keterangan tadi saya sudah jelaskan secara verbal, kata kerja yang diawali dengan huruf konsonan KTSP plus vokal aiweo ini harus luluh diawali atau setelah diawali prefiks me atau prefiks pe ya, kecuali kata mengkaji dan memperoleh. Karena mengkaji itu kalau K-nya luluh jadi mengaji Al-Quran gitu ya, itu pengecualian saja, ada dua. Nah ini ada kata dasarnya. Kata dasarnya itu kan populer nih, populer. Jadi KTSP huruf P ditambah aiweo o ditambahkannya mempopulerkan, yang bakunya adalah memopulerkan, yang tidak bakunya ini mempopulerkan, yang salahnya ya. Nah ini yang salahnya memopulerkan. Memperkarakan PE berarti KTSP aiweo, jadi yang bakunya memperkarakan. Mempercayai, yang bakunya mempercayai, mensukses sukses tambahkan, jadi yang bakunya menyukseskan bukan mensukseskan. Subsidi menyubsidi, konsumsi mengonsumsi, taati menaati, survei menyurvei bukan mensurvei, jadi ini salah. Mempolitisasi memolitisasi, mentelaah menelaah, mempidanakan memidanakan, menterjemahkan menerjemahkan, mentoleransi menoleransi, mensiasati menyiasati, mensabotase menyabotase. Nah jadi pastikan kolom yang sebelah kolom yang bagian 3 ini salah, yang bakunya adalah kolom yang di tengah. Oke, itu paham ya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian screenshot saja bagian slide ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ya, ada beberapa pengecualian perihal peluluhan tadi. Jadi jika kata dasarnya diawali dengan huruf di luar KTSP alias bukan KTSP, nah peluluhan dipastikan tidak terjadi. Contohnya memfasilitasi. F ini adalah huruf di luar KTSP, jadi tetap yang baku memfasilitasi, bukan memasilitasi, termasuk mencintai, bukan menyintai, karena C di luar KTSP. Membalas itu bukan memalas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini, jika kata dasarnya diawali oleh gugus konsonan adalah konsonan plus konsonan.
meskipun diawali kata SP. Misalkan KR, K kan konsonan, R juga konsonan, KH, K konsonan, H konsonan, KL, TR, SP, dan PR itu gugus konsonan. Peluluhan tidak terjadi. Contohnya adalah KR mengkritik, mengkristal, mengkreasikan. Ini kelompok KR, mengkremasi. Ini kelompok KH, mengkhawatirkan, mengkhususkan, menghitani, mengkhianati, menghitbah, menghatamkan. Kelompok KL mengklarifikasi, mengklaim, mengklasifikasi, mengkloning. Kelompok TR mentranslasi, mentransfer, mentraktir, mentransmisikan. Jadi bukan menranslasi, bukan mentransfer, bukan menraktir, tapi mentrak, karena TR itu adalah gugus konsonan. Ada kelompok SP menspesifikasikan, menspesialkan, memprediksi. Jadi bukan memprediksi, bukan memrokla, tapi bukan memproduksi, tapi memproduksi. Ini kelompok PR ya, memprediksi, memproklamasikan, memproduksi, memproses, memprovokasi, memprakirakan, mempromosikan, memprioritaskan, memprakarsai, memprasangkakan, memprogram, mempresentasikan, dan mempraktikan. Silakan kalian screenshot. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pengecualiannya, jika prefiks me diikuti oleh kata dasar berprefiks per, meskipun diawali kata SP, peluluhan tidak terjadi. Misalkan memperdebatkan. Kenapa tidak memperdebatkan? Karena di sini kata dasarnya kan debat ya. Jadi debat itu kata me-nya beralomorf dengan per, jadi tidak memer tapi memper tetap. Karena memper itu sudah bagian dari prefiks yang beralomorf dengan per, jadi memperdebatkan. Mempertanggungjawabkan juga sama, bukan memer, tapi kata dasarnya kan tanggung jawab, jadi mempertanggungjawabkan. Oke. Mempertanyakan juga sama, kata dasarnya tanya, bukan pertanya, jadi mempertanyakan, bukan memertanyakan. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, jika kata dasarnya terdiri dari satu suku kata, awalan me berubah jadi meng. Misalkan ini kata dasar satu suku kata nih, yang kolom ini coba kita lihat. Bor, cap, cat, dor, bom, lem, tik, las, pel, lap, lem, sun, tuk, cas, cor. Itu tidak bakunya adalah bor, membor. Harusnya mengebor. Ingat, dijadikan atau ditambah mengebor. Cap jadinya mengecap, bukan mencap. Cat jadinya mengecat, bukan mencat. Bom mengebom, bukan membom. Tik mengetik, bukan mentik. Las mengelas, bukan melas. Pel mengepel, bukan mempel. Lap mengelap, bukan melap. Rem mengerem, bukan merem. Tuk mengetuk, bukan mentuk. Cas mengecas, bukan mencas. Cor mengecor, bukan mencor. Itu adalah kata dasar yang terdiri dari satu suku kata, awalan me berubah jadi meng. Oke, paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, semua imbuhan, itu kasus ketiga ya, semua imbuhan harus ditulis serangkai, digabung dengan kata dasarnya termasuk bentuk morfem terikat. Pastikan tiga ini bukan pengecualian yang tadi peluluhan, tapi ada kasus ketiga yang umum terjadi. Misalkan ini, imbuhan kan harus ditulis serangkai. Ini misalkan imbuhan asli bahasa Indonesia, contohnya adalah mekan, di, berpean, keantar, itu ditulis serangkai. Misalkan memakan, dipukul, berlima, peluluhan, petinju, peninju, itu ditulis serangkai. Bentuk terikat serapan, misalkan poli, multi, ekstradis juga ditulis serangkai atau bersatu dengan kata dasar. Imbuhan sesekretawan, wati, karyawan, karyawati, ekasila, duisila, trimurti, catur wulan, sabta marga, bahasa Arab, yahwi juga ditulis serangkai. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat yang kasus yang sering terjadi di slide berikutnya. Nah, ini ada bimbel konsepnya. Jadi ini disebutnya adalah bentuk terikat seperti nara, mara, ko, edi, eka, dwi, tri, catur, panca, sabta, dan lain sebagainya. Itu ditulis serangkai dengan kata dasar. Ingat, ditulis serangkai dengan kata dasar. Jadi tidak ditulis terpisah. Misalkan kayak antar kampung. Kampung kata dasarnya, jadi kalau ditambahkan antar ya antar kampung, jadi dipisah. Ini yang sering kita lihat di bis itu antar kota, antar provinsi kan dipisah, itu salah. Coba kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini ada penjelasan, contohnya adalah yang ini ya, purna bakti.
ekstrakurikuler, Sabta Marga Pasca Sarjana Antar Kampung, Poliklinik Non Muslim Semifinal Pro Rakyat Wipurwa, dan Multitalenta. Oke, udah lihat semuanya ditulis serangkai dengan kata dasar, tapi ada beberapa pengecualian nih. Pengecualiannya itu tolong pahami, ini sering dijadikan kasus ya, dan sering salah. Jika kata setelah berimbuhan berhuruf awal kapital, pisahkan dengan tanda hubung. Misalkan, para pemuda di kampung ini sangat pro Pak Muladi. Kenapa pro-nya ini dipisah? Karena P-nya itu huruf kapital, ya. P dari kata Pak itu huruf kapital, jadi dipisah tanda hubung. Kecuali pro rakyat. Kalau pro rakyat kan tidak, karena rakyat itu diawali huruf kecil. Saya melihat tawuran antar RW. Nah, kalau antar kampung ini kan tidak dipisah ya, jadi disatukan atau diterikatkan dengan kata dasar. Tapi antar RW, karena RW-nya R itu huruf kapital, jadi ditulis dipisah, termasuk anti Israel juga. Kasus yang kedua atau pengecualian yang kedua, jika kata setelah imbuhan adalah kosakata bahasa Inggris, pisahkan dengan tanda hubung. Misalkan, Presiden mengambil kebijakan pasca reshuffle. Reshuffle adalah bahasa Inggris, jadi ditulis dipisah pascanya dengan dengan kata Inggrisnya. Kecuali pasca panen. Panen kan udah kecil ya huruf P-nya, dan juga bukan bahasa Inggris, jadi digabung. Nah, ini pasca sarjana juga digabung karena sarjananya huruf kecil dan bukan bahasa Inggris. Tugas manajer keuangan adalah meng-take over atau meng-overtake. Nah, meng-overtake juga sama, dan juga dia itu orangnya multitasking. Jadi tasking itu bahasa Inggris, jadi multinya dipisahkan tanda hubung. Oke, paham dua pengecualian pertama. Bentuk terikat ini kita lihat ke slide berikutnya, slide terakhir. Oke, ini yang ketiga. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata berimbuhan, pisahkan dengan tanda hubung. Nah, ini perbudakan. Kata dasarnya kan budak ya, berarti ada imbuhan per, pe, dan an ya. Imbuhan pe dan an. Jadi di sini harus dipisah tanda hubung, jadi anti perbudakan. Pro kesejahteraan, kata dasarnya sejahtera, jadi harus dipisah oleh tanda hubung. Dan pasca pemberontakan, kata dasarnya berontak, dipisah tanda hubung. Dan terakhir, jika bentuk terikat diikuti oleh angka atau bilangan, pisahkan dengan tanda hubung. Contohnya pasca 1998 yang ini. Oke, ya tuntas itu pembahasan mengenai kata baku dan tidak baku bagian pertama. Kita akan lanjut nanti penulisan kata baku lainnya di bagian kedua di video selanjutnya. Oke, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Sudah pembahasan tentang 5 menit menguasai kata baku dan kata tidak baku dengan konsep bimbelnya yang bagian pertama. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan termasuk triknya itu bisa bermanfaat buat kalian nanti, dan kalian pastinya tidak akan pernah bingung lagi. Silakan buat kalian yang belum like, share, dan subscribe untuk like, share, dan subscribe dulu. Oke, sekian dari saya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.